Terima kasih kembali lagi bersama saya David L. Tobing dalam pembelajaran ahli filsafat dalam pelajaran ahli filsafat filsafat saat ini kita akan mempelajari mengenai tentang pengenalan terhadap filsafat logika ataupun penalaran yang kita sudah mengetahui bahwa kata logika itu sudah sering kita dengar dari sejak kita kecil, bahkan kita sudah tidak menganggap itu sebuah yang asing. Tetapi kita tentu belum semuanya yang tahu bahwa bagaimana penerapannya, pemahamannya, karakteristiknya, juga sejarahnya yang panjang ya. Jadi untuk kesempatan kali ini pada hari ini, hari Minggu tanggal 28 bulan Juni tahun 2021 ya, kita akan belajar tentang filsafat logika. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke dalam pelajarannya. Baik, kita harus mengetahui bahwa poin pertama adalah filsafat logika ini berdiri sebagai suatu cabang dari epistemologi ya, yang nantinya itu secara khusus ya, tentunya secara khusus membicarakan yang lebih kepada to the point ini adalah berpikir yang memiliki tujuan, yang berketujuan tentunya. Kemudian nanti kita akan masuk kepada pengenalan siapakah orang pertama kali yang mempergunakan kata logika, yang nanti itu akan dibawakan oleh bernama Zerio pada tahun 490 sampai tahun 430 sebelum Masehi dari Cetium ya. Dan siapa yang menjadi, kita katakan yang dicatat ya, saya katakan yang dicatat sebagai perintis lahirnya sebuah logika ini, tentu nanti yang membawa itu adalah kaum sofis, Plato, Socrates ya, orang-orang filsuf Yunani kuno ya. Kemudian nanti logika juga kita bisa menemukan di dalam buku Bertrand Russell ya, yang nanti itu bisa Anda melihat bagaimana dalam buku tersebut berjudul tentang History of Western Philosophy ya. Dan banyak hal yang lain nanti akan saya jabarkan ya, tetapi ini pun hanya saya sebagai pengenalan yang tampaknya dasar, dan agar bisa kita secara orang awam bisa menangkap pesan daripada ini ya, daripada pembelajaran. Saya sengaja tidak terlalu memberatkan Anda ya dengan materi-materi yang sangat berat, tetapi saya memudahkan Anda agar kita sama-sama mengetahui bagaimana sejarah daripada filsafat logika tersebut. Jadi ini akhirnya saya memberikan pembahasannya secara singkat, padat, dan mudah dimengerti tentunya ya. Oke, kita masuk ke dalam filsafat. Mari. Filsafat penalaran logika. Sebelumnya saya akan hapus ini terlebih dahulu. Ini sudah hapus. Filsafat penalaran logika, seperti kita ketahui tadi, adalah suatu cabang epistemologi berkaitan dengan kegiatan berpikir yang secara khusus yang adalah berpikir yang bertujuan ya. Kedua, menurut Arazi tahun 865 hingga tahun 925 bahwa logika itu merupakan seni berpikir yang lurus dan teratur, non teratur, berpikir lurus dan teratur. Oke. Dan secara objeknya material logika ini terbagi dua. Ada yang dikatakan objek secara material, ada juga objek secara formal. Kalau kita masuk kepada objek material logika, itu ditekankan kepada pemikiran, sedangkan kalau secara formalnya adalah kelurusan berpikir ya. Jadi kalau kita bilang ada di sini keteraturan dalam berpikir tentunya. Jadi di sini ada dua.
Sehingga bisa kita katakan bahwa logika itu merupakan alur cara berpikir, alur atau jalan atau cara, ya. Kita tahu sama-sama alur itu seperti apa, ya. Tentunya dia harus memiliki ketepatan. Oke. Kemudian bagian filsafat yang membahas mengenai hakikat ketepatan berpengetahuan, ya. Berketepatan artinya di sini bahwa tepat itu belum tentu benar, sedangkan yang namanya kebenaran dia harus memiliki dasar yang tepat, ya. Dan ini adalah sebuah pondasi lahirnya nanti pengetahuan itu sendiri, ya, yang dipakai dengan kita menggunakan akal sehat kita dengan logika kita tentunya. Kemudian tidak mempersoalkan kebenaran sesuatu yang dipikirkan, ya. Tidak mempersoalkan kebenaran sesuatu yang dipikirkan, tetapi membatasi diri pada ketepatan susunan berpikir yang menyangkut pengetahuan. Jadi tersusun, ya, tidak salah-salah, tetapi tersusun dengan secara rapi, ya, dan ada memiliki batasan-batasannya. Jadi yang tidak di sini tidak mempersoalkan kebenaran sesuatu yang dipikirkan itu tidak kita tidak menanggapinya hanya sekedar semacam kebenaran yang apa ya, bisa kita bilang kebenaran yang belum tentu, kebenaran yang masih belum diuji gitu. Jadi perlu adanya semacam susunan, ada batasan-batasan itu sendiri, ya, susunan berpikir, dan itu ada bersangkut paut nanti kepada pengetahuan itu sendiri. Lalu tadi yang saya katakan bahwa dalam buku Bertrand Russell yang berjudul History of Western Philosophy, di mana kata logika itu pertama kali digunakan oleh seorang bernama Zeriou tahun 490 hingga tahun 430 sebelum Masehi dari Citium. Kamus Sofis, Socrates, dan Plato itu dicatat sebagai perintis lahirnya logika. Jadi dalam buku, nanti Anda lihat di buku Bertrand Russell, ya, Bertrand Russell dalam bukunya History of Western Russell, History of Western Philosophy, ya, di situ nanti ada cakupan, Anda bisa melihat bahwa pertama adalah filsafat untuk logika sendiri itu dipakai oleh seorang bernama Zeriou pada tahun 490 sampai 430. Dialah orang pertama kali. Dan dalam buku yang dikaryakan oleh seorang tokoh bernama Bertrand Russell ini, ya, dia mencatat dalam bukunya itu bahwa ada 3 pribadi dicatat di situ, mereka adalah sebagai apa? Sebagai perintis lahirnya logika, ya. Di situ nanti dicatat juga siapa-siapa saja yang menjadi perintis lahirnya sebuah logika itu sendiri, yaitu Kamus Sofis, Socrates, dan Plato. Oke. Kemudian bagaimana persoalan-persoalan logika itu bisa dalam cakupannya kita bisa melihat bahwa persoalan-persoalan logika itu meliputi yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan pengertian atau konsep, ya. Kita tahu pengertiannya, apa yang dimaksud dengan pengertian hukum, apa yang dimaksud dengan pengertian ilmu hukum, ya, banyak sekali. Kemudian apa yang dimaksud dengan putusan atau professions, apa yang dimaksud dengan penyimpulan atau inference, apa aturan-aturan untuk dapat menyimpulkan secara lurus, kemudian apa macam-macam silogisme, dan apa macam-macam daripada sesat pikir. Nah, ini adalah penjabarannya, ya, dalam kita mempertanyakan daripada hal-hal yang ada ini. Kemudian logika juga ada 3
logika itu adalah empirisme, ada logika empirisme, ada logika skeptisisme, dan skeptisisme ada logika empirisme. Kalau logika empirisme itu kita bisa melihat bahwa didasari dengan kita secara pribadi atau perorangan ataupun siapapun itu, ya, melihat secara langsung dan meyakini kebenaran sesuatu sesuai dengan apa yang dialami, baik dilihat, dirasakan, didengar, ya. Jadi semacam kita, kalau Anda tahu kalau di KUHP itu apa arti daripada saksi, ya, pasti ada jabarannya kan. Kemudian logika skeptisisme dan kritisisme ini adalah dia bersifat meragukan dan mempertanyakan kebenaran sesuatu itu, ya. Di situ ada keraguan, ya. Selain keraguan plus mempertanyakan akan kebenaran sesuatu fenomena, ya, sesuatu apa yang terjadi, yang diviralkan, ya, sebelum diuji secara mendalam, ya. Di sini semua pertentangan, perbantahan, dan asas-asas yang namanya ketidakyakinan, ya. Nah, kemudian ketiga ada logika intuisme, yaitu karena tidak ada yang mencari kebenaran, ya. Karena tidak mau mencari kebenaran itu, mungkin kamu mengambil pusing tentunya, ya, dan tidak bisa diuji kebenarannya. Mungkin bisa jadi karena tidak ada bahan-bahan keterangan, tidak ada bukti-buktinya, sehingga tidak bisa dibuktikan secara kebenarannya. Itu sementara kejadiannya nyata, benar adanya, ya. Sekalipun kejadiannya nyata, ya, sekalipun fenomenanya itu terjadi di depan mereka, ya, dan benar adanya, disaksikan oleh sekelompok orang atau semua orang, tetapi kalau itu pun ada juga mereka yang masih ngeyel, kita katakan masih keras kepala, ya. Kita bisa ambil contoh misalnya hal-hal supernatural. Contohnya kita tahu kita sebagai umat beragama, ya, di Indonesia ini dikenal banyak agama, ya, baik agama-agama yang ada di Indonesia 5 agama. Saya ambil aja dari agama Kristen sendiri. Di agama Kristen sendiri juga ada pertentangan tentunya. Misalnya mengatakan bahwa seorang pastor A dia mendapatkan mukjizat daripada Tuhan. Pastor A mendapatkan mukjizat daripada Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, ya. Itu adalah sebuah logika empirisme. Mengapa? Itu karena dia secara langsung dialami, secara langsung dirasakan, secara langsung, dan kebenarannya memang ada, ya. Jadi sesuai dengan apa yang dialami oleh jemaatnya, kita katakan, atau orang-orang yang mengalami kesembuhan itu sendiri. Nah, itu empirisme, logika empirisme, ya, itu empirisme. Kemudian kalau kita masuk kepada logika skeptisisme dan kritisisme, itu bersifat meragukan, mempertanyakan kebenaran itu. Sebagai contoh tadi pastor A itu, ada juga sekelompok orang yang tidak mempercayai bahwa itu mujizat benar-benar dari Tuhan. Mereka berasumsi bahwa itu adalah sebuah penistaan atau sebuah datangnya dari, bisa dikatakan dari ilmu-ilmu lain, atau ada yang menganggap itu hanya semacam skenario gitu. Mempertanyakan, ya, meragukan dengan apa yang dibuat oleh si pastor tersebut, oleh oknum tersebut. Dan mereka baru akan percaya dan yakin setelah itu benar-benar diuji, ya, diuji kebenarannya, ya, diuji secara mendalam, ya, baru mereka yakin, ya. Ini terjadi di mana-mana pun, sekalipun orang yang menyaksikan itu, yang keras kepala itu, termasuk orang-orang yang katanya percayakan
kuasa Tuhan, kuasa Allah, ya kan? Tetapi mereka juga masih ngeyel, ya. Itu di Alkitab Perjanjian Baru kita bisa melihat bagaimana ya ada salah satu murid Yesus yang tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit, ya. Dia harus melihat secara langsung bahwa ia percaya, ya. Harus diuji dulu secara mendalam, ya. Dan banyak manusia-manusia hingga saat ini pun masih juga mempertanyakan, ya, masih meragukan, ya. Harus diuji dulu kebenarannya secara mendalam baru yakin. Itu kapanpun dari abad-abad dahulu sampai hingga kapanpun itu tetap akan ada hal-hal semacam itu, ya. Kemudian ateisme. Logika ateisme ini adalah karena tidak ada yang mencari kebenaran, dan dari tidak adanya orang yang mencari kebenaran tersebut, dan ditambah lagi tidak bisa diuji kebenarannya, sementara ya kejadian tersebut, mukjizat tersebut telah nyata ada. Nah, ibaratnya kita katakan si pastor ini melakukan hal-hal daripada Tuhan, tetapi ya kalangan-kalangan orang yang masih menggunakan logika ateisme, dia memberikan kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah bahwa mereka menganggap bahwa ya kalau soal mujizat itu ya bisa aja dari siapapun bisa melakukan itu, ya. Belum tentu itu dari Tuhan, ya. Bahkan ada juga mengatakan yang penting saya sembuh, saya tidak peduli itu dari siapa, yang penting saya sembuh dan saya sehat. Ya, ada juga yang mereka yang juga termasuk orang yang tidak mau tahu, ya, dan tidak mau mengetahui secara mendalam, walaupun di depannya itu kejadiannya itu benar-benar nyata bahwa itu adalah kekuatan supranatural, ya. Jadi ketiganya ini, logika empirisme, logika skeptisme dan kritisme, logika hinduisme, ini semua banyak terjadi di segala sektor, ya, baik dalam politik, di dalam hukum, di dalam ekonomi, di dalam sosial, dan ilmu pengetahuan manapun pasti ada ketiganya ini. Bahkan ilmu pasti pun, matematika, algoritma, fisika juga menggunakan hal semacam ini, ya. Nanti Anda lihat bahwa ilmu-ilmu pasti juga banyak pertentangan-pertentangan, misalnya pertentangan ilmu fisikawan juga ada. Nanti kapan-kapan akan saya buatkan sebuah penelahannya, ya. Jadi inilah gambarannya bahwa manusia itu tidak terlepas daripada ketiga ini, logika empirisme, logika skeptisme dan kritisisme, logika intuisme. Ketiga ini adalah merupakan penjabaran daripada karakter daripada filsafat penalaran logika itu sendiri. Jadi ini yang dapat saya sampaikan di siaran langsung saya melalui Facebook, ya. Nanti akan saya download lagi, saya masukkan ke channel YouTube saya, Davin Channel Tutor, ya. Di situ akan saya rangkum, ya. Nanti Anda akan bisa melihat, menontonnya, kita sama-sama belajar mengenai filsafat penalaran logika. Dan kesempatan yang lain saya akan membuat hal yang lainnya, filsafat lainnya. Selain filsafat juga saya mengajarkan musik, bahasa Ibrani atau Israel, ya. Dan ada rencana nanti bahasa Jerman juga, tapi itu nanti saja, mungkin ada waktunya, ya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon nanti di like dan subscribe channel saya, Davin Channel Tutor. Terima kasih. Shalom.